bertema fantasi, drama, dan dibuang sama teman masa kecil lalu menjadi yang terkuat. Di dunia ini, seseorang yang sudah berumur 12 tahun akan menerima blessing yang diberikan sama Tuhan. MC kita ini, Hayes adalah seorang anak yatim piatu dikarenakan ortu dia meninggal. Dan saat ini, dia bersama teman masa kecilnya bernama Sasha yang sedang menerima blessing. Dan Sasha menerima blessing Sword Master. Hayes jelas senang dengan Sasha karena mereka pada akhirnya bakal menjadi petualang bersama. Karena dia sudah berjanji kalau dia bakal menjadi terkuat, sehingga orang lain tidak mengalami yang mereka lalui. Dan pas Hayes menerima blessing, dia mendapatkan blessing Weapon Master. Dia tanya ke gurunya, tapi dia juga nggak tahu. Jadi karena mereka tidak tahu apa itu, Hayes jadinya tidak bisa menggunakan blessingnya. Lalu kita skip 2 tahun kemudian, Hayes masuk ke party Secret dan menjadi kurir mereka. Lalu Reynolds bersikap baik ke Hayes dan dia adalah wakil ketua Secret. Sasha yang melihat Hayes kelelahan menyuruh yang lainnya istirahat. Hayes bilang dia masih bisa, tapi dipaksa istirahat. Anggota yang lainnya seperti menghina Hayes yang tidak memiliki blessing, tapi cuma Robin yang baik ke Hayes. Dan Robin metolongin Hayes. Tapi Sasha bilang kalau Robin ini adalah pemanah mereka, jadi jangan menambah beban kerja dia. Hayes jelas berterima kasih dengan kebaikan Robin. Lalu dijelaskan kalau party secret ini sekarang berada di rang B. Dan Sasha sendiri sudah menjadi rang A. Tapi Hayes cuma orang yang tidak bisa menggunakan blessing dia dengan benar. Tapi Reynolds masih bersikap baik ke Hayes. Lalu dia nanya ke Sasha, apa tekad Sasha sudah bulat. Lalu mereka masuk ke gua tempat monster berada. Dan di pertarungan ini, Hayes sempat diserang dari belakang, tapi ditolong sama Sasha. Hayes mau berterima kasih, tapi Sasha malah membentak Hayes dan bilang kata-kata yang sakit banget, yaitu jangan menjadi beban terus. That's hurt. Lalu pas mereka menggeledah gua itu, buku Hayes malah menambahkan kata-kata baru yang berisikan senjata api Desert Eagle, dan Hayes sadar kalau itu mirip dengan blessing dia. Lalu anggota party lainnya datang dan Sasha memberitahu Hayes kalau dia harus keluar dari partinya. Hayes terkejut dan bilang apa Sasha lupa janji mereka. Sasha jelas nggak lupa, tapi Sasha jelasin kalau party mereka bakal naik ke rang A dan Hayes cuma bakal menjadi beban mereka. Dan Sasha ini memiliki tujuan menjadi party terkuat, makanya Hayes harus dikeluarkan dan Hayes dikasih uang untuk perginya. Reynolds bersikap baik dan bilang kalau dia bakal melindungi Sasha. Hayes jelas tidak menerima itu, tapi Robin mencela kalau dia juga nggak mau Hayes dikeluarkan dan pasti blessing Hayes bakal muncul. Tapi Reynolds nggak percaya kalau Hayes bakal berhasil membangkitkan blessing dia, makanya mereka sekarang harus mengeluarkan Hayes. Hayes nggak balas dan pergi saja. Tycoon mau memberikan uangnya, tapi Hayes nggak terima dan bilang kalau dia nggak bakal menjadi petualang seperti Sasha yang membuang orang lemah demi menjadi kuat. Sasha cukup terkejut, lalu Hayes pergi. Dan Sasha minta maaf ke Reynolds karena dia harus menjadi orang jahatnya. Tapi Sasha cuma ingin Hayes selamat. Lalu 2 bulan kemudian, Hayes diajak semua orang karena dikeluarkan dari party Secret. Dan pas masuk guild petualang, Hayes bertemu lagi dengan Secret. Tapi Hayes nggak peduli. Lalu Sasha memberi info kalau ada tempat yang bagus untuk mengumpulkan tanaman herbal. Lalu beberapa waktu kemudian, Hayes sampai di sana dan merenung, meskipun mereka tidak satu party lagi, setidaknya dia harus berterima kasih ke Sasha. Tapi tiba-tiba ada naga yang muncul. Hayes terkejut dan terjatuh. Lalu mata kanan dia tergores. Hayes terpental, lalu berpikir apa alasan Sasha mengirim dia ke sini. Apa itu untuk mati? Dan dia mulai membenci Sasha. Tapi Hayes bilang kalau dia tidak mau mati, dan tiba-tiba buku di sebelahnya bersinar. Lalu muncul senjata api, dan Hayes berhasil menghancurkan naga itu.
Hayes mulai sadar kalau ini adalah kekuatan dia. Dia jelas senang banget dan berjanji Sasa sudah mengkhianati dia dan tidak akan pernah melupakan ini. Lalu ke Secret yang sudah mencapai rang A dan diberi ucapan sama Geist, si Guild Master. Lalu mereka membicarakan hubungan Sasa dengan Hayes. Lalu Sasa memberitahu tempat untuk Hayes mendapatkan tanaman herbalnya. Geist mendengar itu kaget karena di tempat monster SS rang berada. Dan pas panik ini, resepsionis Guild datang dan bilang ada hal genting. Di sana, mereka melihat Hayes membawa kepala naga hitam. Lalu, Hayes yang melihat Sasa bilang kalau dia sudah tahu rencana Sasa untuk menghabisi dirinya. Tapi, dia berhasil mengalahkan naga itu. Dan awalnya, dia senang didukung sama Sasa, tapi sekarang dia berhenti mempercayai orang lain. Lalu Hayes pingsan. Oke, 2 tahun kemudian, Hayes sekarang sudah menjadi petualang kelas S dan memiliki julukan Harbinger of Darkness. Lalu dia sempat melihat berita kalau akhirnya Sasa menjadi petualang kelas S. Lalu Hayes ngobrol dengan Geist. Mereka membicarakan Hayes yang mengalahkan monster kelas S+. Tapi Geist agak kurang yakin dengan hasil akhirnya. Tapi blessingnya Hayes memang nggak bisa bersihin monsternya. Lalu Geist mengeluarkan surat yang berisi ajakan pertemuan untuk petualang kelas S. Dan ini dari keluarga kerajaan. Dan katanya raja pertama yang membuat soal petualang dan raja pertama adalah S-rank pertama. Makanya semua orang yang menjadi S-rank perlu menerima surat terima dari keluarga kerajaan. Lalu Geist bilang kalau Sasa bakal kesana juga. Geist tanya, apa Hayes belum bisa memaafkan Sasa? Hayes bilang, belum bisa. Geist balas, kalau Sasa cuma ingin melindungi Hayes dari bahaya. Tapi Hayes balas, kalau begitu seharusnya Sasa nggak harus ngomong kata-kata kasar itu. Dan itu tidak mengubah kalau dia dikeluarkan dari partinya. Tapi sekarang, Hayes tidak menentang mengeluarkan orang yang lemah. Dan pasti mereka bakal menjadi parti kuat. Tapi Hayes akan melalui jalannya sendiri. Karena dia tidak memerlukan rekan untuk menjadi terkuat. Lalu Hayes pergi. Geist yang sendirian merenung. Meski Hayes sudah sekuat itu, Hayes itu masih saja anak kecil. Ya memang sih. Sebulan kemudian, Hayes dan Sasa menerima penerimaan dari keluarga kerajaan. Dan memberikan mereka misi. Sasa disuruh melakukan monster golem di selatan dan pangeran pertama Crash akan ikut. Sasa jelas setuju. Lalu Hayes diberi misi mengambil Eternal Moongrass untuk membuat spirit elixir. Dan Mioane bakal ikut. Hayes menerima misinya, tapi dia tidak memperbolehkan Mioane ikut. Mioane jelas tidak terima, tapi Hayes bilang kalau ini terlalu berbahaya. Tapi Hayes bilang kalau dia bekerja sendiri. Dan Hayes bilang ke raja kalau Mioane tidak bisa ikut. Raja tertawa dan bilang ini pertama kalinya seorang anggota kerajaan tidak boleh ikut berpetualang. Tapi dia sadar dengan rekor Hayes selama ini dan raja menyetujui permintaan Hayes. Lalu mereka mulai pesta makan-makan. Hayes jelas menjadi lone wolf. Lalu Mioane mau ikut dengan Sasa. Crash menolak, tapi Sasa memperbolehkannya. Dan Hayes yang melihat mereka ngobrol mengingat tentang partinya dulu. Tapi Hayes sekarang mau pergi. Lalu Geist datang dan ngobrol dengan Hayes. Dia tadi gugup dengan Hayes yang menolak permintaan raja. Lalu tanya apa yang akan Hayes lakukan. Jadi Hayes akan melakukan misi seperti biasanya dan meningkatkan kemampuan dia. Apalagi dia belum bisa sepenuhnya membaca buku kuno itu. Jadi dia pulang. Dan pas perjalanan pulang ini, Sasa datang dan bilang kalau dia mau ngobrol dengan Hayes berdua saja. Hayes bilang gak ada yang perlu dibicarakan. Tapi Sasa bilang kalau dia mau minta maaf ke Hayes. Hayes yang mendengar itu meledak. Kalau Sasa punya banyak waktu selama 2 tahun ini bisa minta maaf. Tapi baru sekarang dia minta maaf. Apalagi saat itu dia hampir mati karena perkataan Sasa. Sasa nggak bisa ngomong. Hayes lanjut ngomong. Apalagi setelah dia pingsan,
mereka malah pergi melakukan misi. Dan sekarang dia tidak memerlukan permintaan maaf Sasha. Apapun yang keluar dari mulut Sasha itu tidak penting lagi. Dan pas Hayes mau pergi, Sasha menahannya dan bilang minta maaf terus karena dia takut kehilangan Hayes. Dan Sasha membicarakan mimpi mereka. Hayes balas mimpi kita, atau lebih tepatnya mimpi Sasha. Dan jangan gunakan dia untuk kesalahan dirinya lagi. Mimpi Hayes sekarang adalah menjadi terkuat sendiri. Dan pas Sasha membuang dia, mimpi mereka juga dibuang. Karena mereka tidak akan bisa kembali seperti semula. Ya drama anak remaja lah. Beberapa hari kemudian, di Gue Bertualang, Hayes ingin bertemu dengan Gage, tapi Gage lagi ada urusan. Jadi, Hayes coba cek misi apa saja yang ada di pengumuman. Dan di sana dia melihat elf cewek. Lalu mereka mulai ngobrol bersama, dan nama dia adalah Presea, petualang rang B. Dan dia itu sendirian, tidak memiliki party. Dan itu pertama kalinya Hayes melihat orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya. Hayes juga memperkenalkan dirinya. Presea juga terkejut karena ada S-rank yang solo. Lalu pas ngobrol ini, Hayes bilang kalau dia bakal ke Nation of Igdora, negara para elf berada. Presea malah tanya apa Hayes beneran pergi ke Igdora. Dan pas ini Gage sudah selesai urusannya. Jadi Hayes bakal menemui Gage. Dan setelah berpisah dengan Presea, dia bertemu dengan Sasha. Tapi Hayes langsung melewati Sasha. Lalu Gage menjelaskan monster yang ada di tempat tujuan Hayes. Di sana ada monster tingkat SS+. Dan klan yang tinggal di sana adalah klan Yggdrasil yang berisi kebanyakan demi-human. Mereka pun tidak bisa melawan naga itu. Hayes juga diberikan surat pengenalan diri untuk klan Yggdrasil. Ini wujud Presea di novel dan manganya. Beda banget. Lalu di luar kota, Hayes menyerang orang yang mengikuti dia. Dan dia adalah Presea. Hayes jelas tanya kenapa Presea mengikuti dirinya. Presea bilang dia punya permintaan yang hanya Hayes bisa lakukan. Presea juga ingin pergi ke gunung Gagazia. Alasan dia juga butuh Eternal Moongrass. Itu untuk menyembuhkan kakaknya. Dan Presea minta sampai di gunung sakral biarkan dia menjadi rekan. Setelah itu apapun terjadi dia nggak bakal peduli. Hayes dengan sunderenya membiarkan Presea mengikuti dia. Lalu di perjalanan, Presea tanya soal blessing Hayes. Presea juga memberitahu soal blessing dia. Jadi, dia bisa mengendalikan spirit yang kebanyakan tidak bisa dilihat orang normal. Dan Hayes bilang kalau sekarang baru bisa menggunakan 4 senjata. Plus, orang lain tidak bisa memegang senjata dia. Lalu, mereka mempersiapkan perkemahan. Mereka makan bersama dan mulai ngobrol lagi. Makin deket lah. Dan Hayes merasa seperti nostalgia. Beberapa hari kemudian mereka sampai di Yggdrasil Clan. Lalu dijelaskan tentang 4 klan yang mengendalikan negara Igdora. Baca sajalah, malas gue. Lalu pas mau masuk, Hayes memberitahu kalau dia utusan dari kerajaan. Tapi Presea malah menyembunyikan dirinya. Lalu tetua datang dan menemui Hayes dan membawanya menemui master mereka. Dan di sana ada elevator. Ya. Dan di dalam rumah itu, master dari klan Yggdrasil menunggu Hayes. Kalau pemimpin klannya adalah cewek bernama Ibis. Lalu Ibis bilang kalau dia bisa mencium bau bubuk mesiu dari Hayes. Hayes jelas kaget. Ibis bilang kalau dia dulu punya rekan yang menggunakan senjata api. Jadi Hayes tanya apa Ibis tahu soal buku ini. Ibis tahu dan katanya itu buku sehari-hari Nobunaga. Kata Ibis, dia adalah orang yang datang dari dunia lain. Tapi Ibis tidak bisa membaca buku itu. Tapi Hayes bisa, dan Hayes sadar kalau sekarang lebih banyak yang dia bisa baca. Ibis jelas minta dibacain. Jadi Hayes memberitahu kalau Nobunaga suka Ibis yang selalu nempel ke dia seperti kucing. Kalau Ibis dikasih aksesoris kucing, pasti bakal imut.
Ibis yang malu menyuruh Hayes pergi saja. Hayes juga merasa aneh, kok sekarang dia bisa membaca bukunya lebih banyak. Apa buku ini punya kesadaran sendiri? Lalu di dekat puncak gunung Gagazia, mereka bertemu monster. Jelas, Hayes langsung mengalahkannya. Precia merasa heran, bukannya Hayes ini bukan rekan dia. Kenapa masih mau menolong dia? Hayes jawab, bukannya Precia sekarang mau menolong kakaknya. Ya, di sini Hayes sendiri. Lalu mereka melihat naga itu pergi. Dan sekarang kesempatan yang bagus untuk mendapatkan Eternal Moongrass. Jadi Precia pergi ke sana dan Hayes bakal menahan monsternya. Lalu pas Precia sampai di sana, tanamannya sudah habis dan dia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan kakaknya. Lalu monster lain muncul. Precia mencoba melawan tapi dia ditangkap dan MC kita datang menyelamatkan Precia dan Hayes langsung menghabisi monsternya dengan kekuatan Amerika. Precia merasa malu karena diselamatkan sama Hayes, Cicie. Lalu mereka menemukan Eternal Moongrass, tapi tiba-tiba layu. Mungkin ini disebabkan oleh darah monster tadi. Tapi masih ada satu yang utuh dan Precia berhasil mengamankannya dan memberikannya ke Hayes karena Hayes yang mengalahkan monster itu. Lalu pas mereka sampai di pintu masuk gunung, Precia ditentangi sama pengawal kerajaan. Jadi, Precia itu adalah adik dari Ratu Alsera dan dia menyuruh kelakuan Precia harus dihentikan. Precia marah apa dia harus membiarkan kakaknya meninggal. Tapi mereka memang tidak bisa melakukan apapun. Tapi Hayes langsung pergi meninggalkan Precia. Lalu di kamar Alsera, Precia menangis karena tidak bisa mendapatkan Eternal Moongrass. Alsera bilang apa-apa dan bilang kalau ini memang takdir dia. Dan dia meminta diberitahu soal perjalanan Precia. Jadi pas Precia mau memberikan souvenir, dia menemukan Eternal Moongrass. Precia jelas langsung menangis. Beberapa hari kemudian, Hayes yang ngobrol dengan Gaze soal misi dia yang gagal. Tapi Hayes bakal menunjukkan kegiatan dia seperti biasa. Dan Gaze sudah menyiapkan misi yang cocok untuk Hayes. Dan pas pergi, Hayes sudah ditunggu sama Precia. Jadi Precia bilang berkat Hayes kakaknya bisa sembuh dan balik melakukan tugas kerajaan. Dan Precia memiliki hutang terima kasih ke Hayes. Hayes jelas mengelak. Lalu hadiah Precia adalah sekarang dia diperbolehkan berkeliling dengan bebas dan dia mau menjadi rekan Hayes. Hayes langsung ke mode sundere dan mereka pergi bersama. Lalu beberapa hari sebelumnya, parti Sasa pergi melahkan golem tugas mereka. Oke, untuk arc Sasa ini gue kurang suka. Jadi gue persingkat saja ya. Oke, mereka pergi ke Crystal Mine, mereka melawan golem, jelas berhasil. Tapi di area lebih dalam mereka melihat demon namanya Crane. Yang lainnya panik karena demon itu kuat banget dan mereka harus kabur. Jelas dong, Sasa nggak mau kabur dan bakal melawannya. Yang lainnya jadi ikut melawannya. Battle-nya itu lebih banyak bacot sih, tapi ya banyak bacot. Tapi berkat kerjasama mereka, Sasa berhasil memberikan serangan yang kuat. Lalu Crane kabur dan mengancam kalau mereka pasti bakal bertemu lagi dan bakal menghabisi party Sasa. Ya gue berharap sih Hayes tuh gak bakal balikan sama Sasa. Ya gak mau sih. Lanjut, alur penapasan Amerika. Jadi, Sasa melapor ke raja dan memberitahu kalau ada demon di sana. Lalu raja juga bilang kalau Hayes itu gagal dalam melakukan tugasnya dan Sasa itu lancar lah. Itu jelas membuat Sasa itu kaget. Lalu raja memberikan hadiahnya ke Sasa dan Sasa meminta rumah yang akan digunakan untuk klan dia nantinya. Dan yap, mereka diberikan yang mereka mau. Lalu Sasha tanya ke sekretaris kenapa Hayes itu bisa gagal dalam misinya.
Jadi dijelaskan kalau Hayes itu berhasil mendapatkan Eternal Moon Grass, tapi dia malah memberikannya ke Presea, adiknya Ratu Elf. Raja juga bilang, meskipun dia gagal dalam misinya, tapi dia mendapatkan rasa terima kasih dari kerajaan Igdora, karena sudah menyelamatkan anggota kerajaan. Dan pas Hayes mau diberi hadiah, Hayes itu menolaknya. Dan dibilangin lagi kalau Presea sekarang sedang berpetualang bersama dengan Hayes. Dan si Sasha ini malah cemburu. Ke Hayes yang disuruh istirahat sama Geist karena misi tingkat atas itu sudah habis. Hayes itu jelas gak mau diam doang dong. Jadi Geist bilang kenapa Hayes enggak menghabiskan waktunya sebagai anak remaja dan pacaran saja. Hayes itu bilang gak ada pasangan. Geist bilang kan ada Presea. Jelas dong Hayes itu menolak lah. Lalu Geist memberikan tempat di mana buku kuno itu berada. Mungkin saja Hayes bisa menemukan buku yang bagus di sana. Dan Presea jelas mengikuti Hayes ke sana. Di sana, Hayes itu menemukan buku yang menarik bagi dia. Dan pas mau diambil, Sasha juga di sana mencari buku yang sama. Sasha mau ngomong, tapi Reynold datang duluan dan bilang kalau mereka itu sedang kencan. Sasha menolaknya. Hayes itu merasa sakit sih, tapi pas Presea datang, dia langsung pergi bersama Presea. Lalu pas minum-minum teh, Presea tanya soal Sasha ke Hayes. Apa Hayes suka Sasha atau membencinya? Presea ini sebenarnya mau memberikan pikiran positif ke Hayes, tapi Hayes itu masih memiliki dendam di hari itu. Presea masih kekeh, tapi Hayes bilang kalau mereka itu tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Dan Presea cuma bisa merenung ke Hayes. Lalu ke iblis yang bernama Crane itu, dia emosi karena dibuat mundur sama Sasha. Makanya dia berencana membuat Stampede. Sebulan kemudian, klan Secret itu makin berkembang dan ada petualang baru yang masuk ke klan Sasha dan memiliki nama Tim Towson. Dan si pemimpin itu takut melihat Hayes. Dan Hayes itu santai sajalah memberikan item dan monster yang dia kalahkan. Lalu Geist manggil Hayes karena ada misi kelas S dari Raja. Lalu Raja beritahu ke yang lainnya, meskipun mereka nggak punya info yang terlalu banyak, tapi monster kelas B banyak yang muncul dan mulai banyak warga yang menghilang. Dan di atas dungeon, mereka menemukan tanda-tanda Stampede akan muncul. Itu jelas membuat mereka semua kaget. Jadi kata Geist, banyak monster yang seharusnya tidak ada di atas mulai muncul di atas, dan banyak yang mulai keluar juga. Dan sekarang monsternya itu mengarah ke ibu kota. Jadi Geist bilang Stampede sebelumnya 30 tahun yang lalu itu dari dungeon level rendah yang mengakibatkan kerusakan yang gede banget. Dan sekarang Stampede-nya itu dari dungeon tingkat tinggi. Jadi caranya itu cuma menghabisi semua monster yang keluar nantinya. Dan Raja jelas langsung serius dalam mengurus permasalahan ini. Dan dia juga meminta bantuan kepada petualang. Jadinya para klan akan serius dalam mengurus ini. Sasha mencoba memberikan ide, tapi ditolak karena terlalu berbahaya. Dan Hayes itu pergi duluan. Setelahnya berita tentang Stampede dikeluarkan, pekerjaan guild dihentikan sebentar, dan banyak yang memulai persiapannya. Dan di hari Stampede, di penginapannya, Hayes tanya apakah kakek ini enggak kabur. Tapi dia bilang kalau 30 tahun yang lalu, keluarga dia itu mati karena Stampede. Dia bisa selamat karena dia ada di ibu kota. Dan anak, cucu, sama suaminya itu meninggal dalam Stampede-nya. Makanya dia itu tetap di sini supaya mimpi anaknya itu tetap bisa hidup. Tapi Hayes keluar sambil meningkatkan biaya sewanya dan berjanji untuk kembali. Di depan gerbang, Geist menyemangati mereka dan dibilangin kalau jumlah monsternya itu diperkirakan 100 ribuan. Dan Hayes langsung keluar gerbang duluan melawan monsternya. Dan sekarang kita bakal melihat kekuatan penuh dari Hayes yang memiliki kekuatan Amerika. Sasha jelas kaget lah melihat kekuatan dari Hayes. Tentulah ada burung elang melihat Hayes. Lalu petualang lainnya juga maju. Crane masih saja songong, tapi dia heran dengan kekuatannya Hayes. Dan pas yang lainnya bertarung, Hayes diserang sama Crane.
Crane masih saja songong, jadi Hayes ingat kalau ini adalah demon yang dilaporkan sama Sasha. Crane sadar kalau Hayes itu tahu sama Sasha. Hayes enggak peduli, tapi Crane itu masih yeping kalau dia itu mau menghancurkan semua yang disayang sama Sasha. Makanya Hayes itu diserang. Tentu saja dong, kekuatan Amerika enggak bakal kalah semudah itu. Sasha sempat melihat Crane dan mau melawannya, tapi dihentikan sama monster lainnya. Lalu ada monster besar lainnya yang muncul, jadinya dia akan melawan itu dulu. Si Hayes masih melawan Crane dan serangannya itu seperti nggak berpengaruh. Crane itu masih songong lah, karena kekuatan Hayes itu nggak cocok melawan kekuatan dia. Tentu dong, Hayes itu nggak peduli dan terus menembaknya. Hayes mulai agak kesal sama anginnya Crane. Lalu Precia memberikan bantuan dan Hayes mengeluarkan senjata Amerika. Crane masih sombong, tapi Precia muncul dan pas ditembak, pelindung Crane itu berhasil tembus dan headshot, cheat pekalongan. Setelahnya Hayes itu berterima kasih ke Precia. Precia jelas tertawa mendengar itulah. Dan Sasha kelihatan kesusahan melawan monster besar itu. Dan serangan Sasha itu nggak berpengaruh sama sekali. Sasha juga kena serangan dari belakang yang membuat dia itu mau diserbu sama Goblin. Dan bos monsternya ini menggunakan serangan kuat dia. Dan pas diserang, di sana Hayes melindungi Sasha. Hayes mulai terjatuh. Sasha tanya kenapa Hayes itu melindungi dirinya. Hayes itu Cinderella. Dan pas Sasha diberikan kata-kata mutiara sama Hayes, Sasha langsung awakening dan dengan mudahnya mengalahkan monster itu. Wow. Setelahnya Hayes itu pingsan lah. Pas bangun, dia itu sudah dari penginapan. Di sana Precia itu mengobati Hayes. Precia juga sombong karena bisa membawa Hayes sendirian ke sini dan langsung mengobati Hayes. Setelahnya mereka ngobrol dan katanya stampede-nya itu sudah selesai dan Hayes itu masih ragu tanya soal Sasha, tapi Sasha langsung muncul dan Sasha sempat bicara santai, tapi akhirnya cuy, Sasha itu minta maaf sama Hayes. Hayes itu masih saja enggak peduli dan bilang kalau Sasha sudah membangkitkan kekuatan dia. Jadinya mimpi Sasha itu akan makin mendekat. Dan Sasha itu masih kekeh mengajak Hayes masuk ke klan secret lagi. Tapi Precia datang dan bilang kalau enggak bisa, karena Hayes itu bersama dirinya. Sasha mau melawan, tapi Precia bilang kalau Sasha sudah mengeluarkan Hayes. Sasha jelas gak bisa lawan lah kalau dia bilangin begitu. Tapi Hayes bilang kalau dia itu tetap mau solo. Precia jelas menyalahkan Sasha. Sasha jelas kaget lah dan tanya Precia ini apanya Hayes sih? Dan Precia menyombongkan hubungan mereka. Hayes agak kesel karena terlalu berisik, tapi sesekali enggak apa-apa lah. Dan yap, manganya itu mentok sampai di sini. Kita dilihatin lah sama Hayes setelah dikhianati. Di pikirannya Hayes itu dia masih memiliki dendam ke Sasha. Tapi sebenarnya dia itu sudah sadar kalau Sasha itu enggak salah. Tapi egonya Hayes itu masih saja menahan dirinya untuk mengakui kesalahan dia juga. Dan Sasha itu juga dengan ego dan ekspektasi dari yang lainnya menyebabkan dia itu nggak bisa berani bilang dengan jujur kalau dia itu sebenarnya salah juga lah. Ya gue paham sih, karena mereka ini masih umur 15 tahunan, dimana pemikiran mereka itu egonya itu masih tinggi banget. Dan Geis itu sadar dengan masalah mereka, tapi dia tuh nggak ikut campur karena ini permasalahannya mereka. Dan sekarang setelah egonya Hayes itu menurun, dia bisa mendengarkan permintaan maaf dari Sasha. Tapi kita masih belum tahu gimana kelanjutan nantinya, apa mereka bakal baikan atau Hayes tetap akan menjauhi Sasha. Kita masih belum tahu karena ini manga update-nya itu bulanan kayaknya, karena ini update-nya itu lama banget lah. Jadi gitu aja dulu, jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. Bye-bye, Bakakers.